pada sesi kali ini kita akan membahas tenses simple future. Nah, apa kegunaan kita mempelajari simple future? Jadi, simple future ini akan berguna ketika kita ingin menyampaikan atau mengatakan suatu kegiatan yang akan kita lakukan, baik yang belum direncanakan maupun yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Nah, kita bahas mulai dari will, ya. Menggunakan will, kapan kita menggunakan will, ya. Kita bahas dari structure atau pola dari will dulu, ya. Ada subjek, kemudian plus will, plus verb. Verbnya ini base form atau kata kerja bentuk pertama. Jadi ada subjek, ada will, ada kata kerja bentuk pertama. Subjeknya yang mana saja? All subject. Jadi semua subjek memakai will. I will, you will, she will, he will, it will, dan sebagainya. Jadi semua subjek memakai will. For example, contohnya, jadi I will call you tomorrow. They will win the game. Jadi baik I di sini subjek I, baik subjek they, jadi semuanya pakai will di sini, keduanya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi all subject. Nah, bagaimana sekarang dengan yang be going to? Jadi be going to ini, be ini maksudnya to be, ya. To be is MR ini. Ini to be-nya ini maksudnya. Jadi kalian pilih salah satu sesuai dengan subjeknya. Jangan semuanya ditulis. Jadi kalau subjeknya I, jadi to be-nya am, she, he, it, Mary, is, you, we, they, are. Pilih salah satu, sesuaikan dengan subjeknya. Jadi ada subjek, ada to be, ini am is are, kemudian plus going to. Ini ditulis seperti ini. Jadi jangan sampai salah mengartikan ini adalah verb ing. Jadi memang ini harus ditulis seperti ini, going to. Ini bukan present continuous. Jadi bukan tenses present continuous. Tapi kalian harus tulis seperti ini. Kemudian kata kerjanya adalah base verb. Jadi ini ada kata kerja bentuk pertama. Itu ada subjek, to be sesuai dengan subjeknya, kemudian going to plus kata kerja bentuk pertama. Kemudian, for example, contohnya, we going to, she is going to study tonight. Jadi, she subjeknya, to be-nya is, karena subjeknya she. Kemudian ada going to di sini, tulis seperti ini. Kemudian ada verb one atau base form study, bukan studied atau studying. Jadi kata kerja bentuk pertama. Kemudian we are going to watch a movie. We subject, are to be, kemudian tulis going to, kemudian watch. Watch ini verb one, kata kerja bentuk pertama. Jadi base form. Jadi ini pola dari penggunaan will sama be going to. Jadi sekali lagi, to be-nya ini sesuaikan dengan subjeknya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, to be SMR ini jika ditambah going to plus going to sama artinya dengan will. Jadi be going to sama dengan will. Jadi jangan sampai jika kalian sudah menulis be going to ada will lagi, atau sebaliknya ketika sudah ada will tidak perlu lagi ada be going to. Jadi salah satu saja. Untuk lebih jelasnya kita akan aplikasikan ke dalam sebuah kalimat penggunaan antara be going to sama will. Itu. Nah, bahasa Indonesianya, saya akan pergi ke Bali minggu depan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan ini. Jadi untuk mengartikan saya akan pergi ke Bali minggu depan ini ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita bisa menggunakan will. I will go to Bali next week. Jadi
saya akan pergi ke Bali minggu depan. Jadi sama bahasa Indonesianya. Nah, kapan menggunakan will? Ketika keputusannya secara mendadak, tiba-tiba atau instan, tanpa rencana. Jadi kita gunakan will. Jadi tiba-tiba pengen ke Bali, bilang aja seperti itu. Will go to Bali next week. Tapi belum tentu akan pergi. Baru keputusan atau rencana instan saja. Nah, tensesnya ini adalah simple future. Penggunaan will ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini tensesnya simple future. Nah, sekarang terjemahan yang kedua, kalian bisa menggunakan be going to. Jadi, I'm going to go to Bali next week. Jadi, ini ada to be going to be-nya am, karena ini ada subjek I di sini. Kemudian plus going to, seperti tadi. Plus verb one, kata kerja bentuk pertama atau base form, seperti itu. Jadi, kalau sudah ada be going to ini, tidak ada will lagi. Seperti tadi, ya. Jadi ini tetap kata kerja bentuk pertama, ini juga kata kerja bentuk pertama. Nah, apa perbedaannya antara will sama going to? Nah ini. Jadi be going to ini digunakan ketika kegiatan itu sudah direncanakan sebelumnya, tapi belum 100% pasti. Jadi tingkat kepastiannya itu masih kurang dari 100%. Jadi bisa saja tidak jadi gitu ya. Misalnya kalian sudah berencana tetapi belum pesan tiket pesawat atau pesan hotel seperti itu. Jadi kepastiannya masih belum 100%. Kemudian sifatnya ini lebih formal. Tensesnya simple future. Nah, kalau saya kasih bintang, jadi I will go to Bali next week ini dapat bintang 1. Maksudnya ini tingkat kepastiannya gitu ya. Kemudian I'm going to go to Bali next week ini dapat bintang 3. Sekali lagi dari segi kepastiannya. Nah, kemudian kita juga bisa memakai kalimat yang terakhir ini. I'm going to Bali next week. Jadi, kalau ini adalah tensinya present continuous. Bukan simple future lagi, tapi present continuous. Kalian juga bisa memakai ini karena salah satu fungsi dari tenses present continuous juga untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang akan kita lakukan, tetapi sudah pasti 100%. Jadi sudah direncanakan, kemudian sudah dijadwalkan sebelumnya, pasti, dan diantara ketiganya ini paling natural. Memakai I'm going to Bali next week. Jadi kalau go ini bisa tapi kurang natural. Jadi dalam percakapan biasanya lebih cenderung memakai ini present continuous seperti itu ya. Nah, kalau kasih bintang yang tadi ini yang will 1, kemudian be going to dapat 3, kemudian I'm going to Bali ini dapat bintang 5 dari segi kenaturalannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi bisa kita katakan perbedaan antara will sama be going to itu terletak pada tingkat kepastiannya. Jadi pasti atau tidaknya suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan chart ini ya. Simple future, jadi form atau bentuknya sama seperti tenses yang lain. Ada afirmatif, ada negatif, dan interrogatif. Kita bahas yang pakai will dulu. Jadi seperti tadi, structure-nya ada subject, ada will based form. For example, I will travel to Japan next week. Jadi ada subjeknya, ada will, travel, verb one ini ya. Kemudian untuk negatif, jadi subject, will, jadi setelah will itu tambah not, will not. Kemudian kata kerjanya tetap sama base verb. Kemudian she will not come to the party.
Jadi will not come. Jadi will not come. Come ini bentuk pertama. Kemudian interrogatif. Kalau interrogatif, to be itu dibawa ke depan atau diletakkan sebelum subjek. Jadi will, subject plus base verb. Will you help me with this task? Jadi akankah kamu membantu saya dalam mengerjakan tugas ini? Gitu. Jadi will-nya ini diletakkan sebelum subjek. Jadi berlaku untuk semua subjek. Nah, bagaimana dengan be going to? Jadi polanya sama. Jadi subjek be itu to be sesuai dengan subjek yang tadi plus going to plus kata kerja bentuk pertama yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi yang negatif setelah to be-nya itu tambah not. Jadi setelah to be is are tambah not, is not, am not, are not, seperti itu. Baru kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau bikin pertanyaan, to be-nya itu dibawa ke depan, is are-nya itu dibawa ke depan. Baru setelah itu subjek. Seperti itu. Jadi seperti ini structure atau pola dari simple future. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penggunaan dari will sama be going to ya. Will sama be going to. Will to make prediction. Jadi will itu untuk menyatakan sebuah prediksi atau perkiraan. For example, it will rain tomorrow. Akan turun hujan besok. Jadi baru prediksi, belum tentu terjadi hujan. Walaupun mungkin sudah ada perkiraan cuaca atau sedang musim hujan, tapi belum tentu. Hanya sebuah prediksi saja. Kemudian to express instant decision. Jadi untuk menyatakan keputusan secara instan. For example, I'll help you with that. Jadi saya akan membantumu tentang hal itu. Seperti itu. Jadi ketika seorang teman butuh bantuan pada saat itu, kita secara instan, secara tiba-tiba, jadi istilahnya mendadak langsung menolong. Jadi tidak ada rencana sebelumnya. Jadi karena teman kita butuh bantuan pada saat itu, kita langsung menolong secara langsung. Ya. Nah, bagaimana dengan be going to? Jadi be going to ini sifatnya memang sudah direncanakan sebelumnya. For example, I'm going to visit my grandparents. Jadi saya akan mengunjungi kakek nenek saya. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pasti akan mengunjungi kakek nenek. Jadi plan action. Kemudian to express certainty based on evidence. Jadi ini untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah pasti. Jadi berdasarkan bukti yang ada. For example, look at those clouds. It's going to rain. Jadi lihat awannya akan turun hujan. Jadi tingkat kepastiannya itu sangat besar. Kenapa? Karena sudah ada mendung di sana. Jadi kita bisa menyatakan kepastiannya berdasarkan bukti yang ada. Jadi inilah fungsi dari simple future. Jadi kalian bisa menggunakan will atau be going to. Jadi will ini untuk yang prediksi saja, bisa jadi bisa tidak, kemudian membuat keputusan secara instan. Kemudian be going to ini sudah terencana sebelumnya, kemudian menyatakan sesuatu yang tingkat kepastiannya tinggi berdasarkan bukti yang ada. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Time signal yang biasanya dipakai untuk simple future, jadi ada tomorrow, ada next week, ada next month, next year, soon, in an hour,
in a few days, in the future, later, and tonight. Jadi ini beberapa time signal atau keterangan waktu yang bisa kalian gunakan pada simple future. Jadi tomorrow besok, next week minggu depan, next month bulan depan, next year tahun depan, soon segera, in an hour dalam 1 jam, in a few days dalam beberapa hari, in the future di masa depan, later nanti, tonight malam ini. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, kalian bisa perhatikan dialog di bawah ini. Jadi ini ada dialog antara Lisa sama Tom. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang penjelasan saya tadi, kita coba untuk mengaplikasikan antara penggunaan will sama be going to dalam sebuah dialog. Jadi kapan kita semestinya memakai will dan mengapa? Kemudian kapan kita harus menggunakan be going to, seperti itu. Jadi contohnya Lisa, "Hi Tom, what are you doing this weekend?" Jadi, "Hi Tom, apa yang akan kamu lakukan pekan depan?" Nah, Tom menjawab, jadi, "I'm going to visit my grandmother. We already planned it last week." Jadi, Tom ini memakai memakai to be going to, bukan will. Mengapa? Karena I'm going to visit ini digunakan karena memang kegiatan visit my grandmother ini sudah direncanakan sebelumnya, sudah planned di sini, sudah jelas. Makanya menggunakan be going to bukan will. Seperti itu. Nah, sekarang Lisa, "That sound nice. I think I will call my cousins too. Maybe we can hang out." Nah, sedangkan Lisa di sini menggunakan will, bukan be going to. Mengapa? Jadi will ini digunakan karena baru diputuskan sekarang setelah mendengar jawaban Tom. Jadi Lisa tiba-tiba ingin menelpon sepupunya seperti itu. Jadi I will call. Jadi nggak ada rencana menelpon cousin sebelumnya. Jadi secara tiba-tiba. Makanya digunakan will di sini. Nah, sekarang Tom, "Good idea, by the way. It looks like it's going to rain today." Jadi, ide yang bagus. Tapi ngomong-ngomong, kelihatannya hari ini akan turun hujan seperti itu. Jadi ini it's going to rain. Jadi di sini going to rain sini digunakan karena si Tom ini melihat ada bukti jelas mungkin mendung. Jadi mendungnya sangat tebal. Jadi ada bukti sehingga dia mengatakan it's going to rain. Seperti itu. Nah, sekarang Lisa, "Oh no. Okay, I will bring my umbrella." Jadi, kenapa tidak menggunakan be going to, pakai will? Jadi, si Lisa ini memutuskan setelah Tom ini mengatakan it's going to rain. Jadi dia secara instan itu, secara mendadak memutuskan untuk akan membawa umbrella. Jadi tidak ada rencana sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi will itu digunakan ketika belum ada rencana sebelumnya. Keputusannya mendadak atau berupa prediksi itu. Sedangkan be going to, jadi sudah ada rencana sebelumnya. Sudah ada rencana dan tingkat kepastiannya sudah sangat tinggi. Maka kalian bisa gunakan be going to. Nah, demikian penjelasan untuk perbedaan penggunaan will sama be going to. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya!